2,5 abad yang lalu, tepatnya tanggal 5 Januari tahun 1808 pada zaman penjajahan Belanda. Belanda terus berusaha menguasai negeri ini, yang saat itu masih berupa kerajaan, yakni Kerajaan Mataram. Pada saat itu, Kerajaan Mataram terus didekati Belanda dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan secara perlahan-lahan. Yang akhirnya, keraton berhasil dikuasai meskipun saat itu Belanda masih belum menjadi raja di Mataram. Saat itu, pajak rakyat dinaikkan hingga berupa 32 macam. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi, kesengsaraan merata di seluruh penjuru. Saat itulah seorang bangsawan yang dekat dengan agama dan benar-benar memiliki jiwa ksatria, seseorang yang berhasil menggerakkan jiwa perlawanan, sekaligus pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyatnya. Beliau adalah putra sulung Hamengkubuwono III yang bernama Pangeran Diponegoro. Suatu pagi di Yogyakarta, Jenderal Dendels menemui pihak keraton untuk membicarakan pembangunan Jalan Raya Anyar Panurukan serta meminta diberi kekuasaan atas semua akses sumber daya alam dan manusia di Jawa. Pembangunan Jalan Raya dari Anyar Panurukan ini harus segera dilaksanakan, dan juga sumber daya alam dan manusia yang ada di Jawa. Saya tidak mau tahu, segera buka akses untuk jalan ini. Maaf Tuan, tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Silakan memilih jalur lain. Rute mana lagi yang harus kami pilih? Ini adalah urusan terbaik untuk kami. Anda harus sabar menunggu Tuan, ini benar-benar di luar kendali saya. Saya sudah terlalu lama menunggu ini semua. Saya tidak mau tahu, segera buka akses untuk jalan ini. Maaf sekali lagi Tuan, saya benar-benar belum mendapatkan perintah untuk menyetujui ini. Sultanlah yang berhak sebagai penguasa tanah air ini. Saya tidak mau tahu, saya harus segera mendapatkan jalur ini. Saya akan menggunakan cara kekerasan. Dari kedua belah pihak tak ada yang ingin mengalah. Mereka teguh dengan pendapat mereka masing-masing. Di sisi lain, di dalam keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin adiknya diangkat sebagai penguasa kerajaan. Walaupun usianya sangat muda, hal ini yang Belanda manfaatkan guna menguasai Mataram. Selamat malam, Tuan. Setelah malam juga, Tuan. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih, Tuan. Ada urusan apa, Tuan? Malam-malam datang kemarin. Kami ingin menawarkan bantuan bagaimana jika saya mau kerajaan Sultan hingga Sultan dewasa. Maaf, Tuan. Tapi sudah ada perwakilan dari pihak keraton, yaitu Diponegoro. Kenapa Tuan saya menolak saya seperti ini? Bukan seperti itu, Tuan. Untuk juga semua timbangan jika Anda menjadi pengganti saya untuk memimpin di keraton ini, apalagi Tuan bukan berasal dari bangsawan Kerajaan Mataram. Tenang saja Tuan, saya akan menjamin tata Sultan pemakmuran kesenjangan antara Mataram dan Belanda akan hilang. Baiklah, jika Tuan ingin memakmurkan rakyat, Saya akan berjanji akan memakmurkan kesejahteraan rakyat di Sultan ini. Namun dalam kenyataannya, kepemimpinan Belanda membuat rakyat menderita hingga pajak rakyat dinaikkan dan mereka dipaksa bekerja tanpa henti, tak diberi makan dan disiksa. Kerja yang benar. Kerja. Jangan macam-macam kalian. Kerja. Kados dimale ingkang kedah kita. Bondo seperti Kanggo ngawasani pemerintah. Ngerti carane kita iso mangan mung ora duwe duit. Aku kangen karo pemerintahan Sri Sultan. Aku juga kangen karo pimpinan Sri Sultan. beda banget karo pimpinan Belanda. Kedom lan ra duwe ati. ada apa kalian datang kemari? Kami baru saja melakukan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Belanda, tetapi Belanda mempekerjakan mereka secara paksa dan memaksa secara kecil-kecil. Mereka juga melewati tanah milik kita, yaitu tanah Ya tak, berani-beraninya mereka berbuat seperti itu di tanah kita. Setetes darah pribumi yang mereka tukarkan akan mereka talisi di kemudian hari. Mari saudara-saudara, kita ke sana sekarang. Sementara itu, Belanda mempercepat proses pembangunan Jalan Anyar Panurukan, meskipun tanpa persetujuan Pangeran Diponegoro. Di bawah perintah Patih Danurejo, rakyat tidak bisa menolak proyek tersebut dan akhirnya dihentikan Pangeran Diponegoro. Akan para pekerja kita untuk selesaikan pemasangan papatok ini. Baik, akan saya perintahkan. Tapi apakah ada persetujuan dari Pangeran Diponegoro karena pemasangan ini melewati tanah Pangeran Diponegoro?
Apa peduli denganmu? Yang saya takutkan akan membuat Pangeran Diponegoro marah. Apa kamu mau aku gantikan dengan orang lain? Dasar bodoh. Maaf Kapten, saya akan setia kepada Kapten. Perang semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal Deko. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari pos ke Slorong dipindahkan ke Dekson dengan pimpinan Ali Pasha Sentot. Ali Pasha Sentot mampu mengalahkan Belanda di daerah barat. Pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Pasukan Belanda marah karena tak dapat menghadapi Diponegoro. Buat strategi benteng Strasel. Tanggal 28 Maret tahun 1830, suasana di kediaman Residen Van di tengah kota Magelang ramai. Pangeran Diponegoro serta pasukannya tidak merasa curiga dan tetap memiliki niat yang baik untuk silaturahmi. Mengingat saat itu sedang adanya acara perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah perwira dengan jabatan Belanda. Dilanjutkan ramah tamah di dalam gedung keresidenan tersebut, hingga suatu saat muncul dialog kelanjutan membahas nasib tanah Jawa dan pangeran sendiri. Tuan, tidak usah kembali ke Pentrese. Tinggal bersama kami saja. Mengapa saya tidak diizinkan kembali? Apa yang saya harus lakukan? Saya hanya datang beramah tamah, seperti yang dilakukan kebanyakan orang di akhir bulan puasa. Saya menahanmu agar masalah ini selesai. Ada masalah apa, Tuan? Sesungguhnya saya merasa tidak ada masalah sama sekali. Tidak. Setuju atau tidak pangeran, saya akan menuntaskan politik sekarang juga. Hei Jenderal, kamu sangat jahat. Memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Hatimu busuk. Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya, dan semua menunduk. Dia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya, kemudian beranjak keluar. Kuda sudah siap tersedia di depan rumah, segera membawa Pangeran Diponegoro menuju tanah pengasingan. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibawa ke pelabuhan untuk diasingkan di Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Belanda Farm. Sadarkah